Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah. Dengan materi sudah disampaikan oleh kelompok 5 kemarin, yaitu Baike dan juga teman-teman. Itu untuk materi yaitu tentang muratibul qiraah, tafkhim, tarkik, dan juga ahkamul huruf. Lebih singkatnya kita langsung saja. Yang pertama, muratibul qiraah. Jadi muratibul qiraah itu adalah tingkatan-tingkatan atau kecepatan membaca Al-Quran yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu at-takik, yaitu yang paling lambat. Terus yang kedua itu at-tatwir, yaitu sedang. Dan yang terakhir yaitu al-hadr, yaitu yang paling cepat. Jadi muratibul qiraah itu terbagi jadi 3 ya. Terus al-hadr, apa al-hadr itu? Jadi al-hadr itu adalah cara kita membaca Al-Quran untuk menggunakan tempo cepat dengan tetap menjadi hukum tajwidnya. Cara ini tuh biasanya digunakan oleh mereka yang telah hafal Al-Quran. Jadi mereka itu menggunakan cara ini itu untuk murajaah ataupun hafalan. Jadi seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu at-tahqiq, yaitu adalah cara membaca Al-Quran menggunakan tempo yang sangat pelan dan tidak melebih-lebihkan pengucapan di setiap hurufnya. Cara ini biasanya digunakan oleh para pengajar Al-Quran untuk mereka yang baru memulai belajar membaca Al-Quran, dengan tujuan supaya pembelajaran itu lebih untuk mempermudah dalam mengikuti bacaan seorang guru. Jadi murid itu akan mudah untuk mengikuti yang diajarkan oleh gurunya. Terus yang ketiga yaitu at-tadwir, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan antara sedang dan cepat. Ya kesannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, jadi sedang gitu. Dan cara ini biasanya itu digunakan oleh para imam ataupun biasanya dalam pemimpin sholat. Jadi seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu pengaruh penerapan tartil dalam Al-Quran. Yang pertama pengaruhnya itu menjaga kemurnian Al-Quran. Terus yang kedua itu mentadaburi ayat yang sedang dibaca. Dan yang ketiga pengaruh terhadap pengalaman. Terus yang terakhir itu pembentukan karakter Qur'ani. Jadi seperti itu. Terus tafkhim. Nah langsung saja. Jadi tafkhim itu menurut bahasa itu artinya tebal. Tafkhim itu artinya tebal, sedangkan menurut istilah tafkhim itu adalah merupakan masdar dari fahama yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafkhim ini adalah membunyikan huruf-huruf tertentu, yaitu dengan suara ataupun bacaan yang sangat tebal. Dan cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka ataupun monyong. Jadi seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya, jadi bacaan tafkhim itu dibaca apabila itu keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ro itu berharokat fathah, jadi itu hukumnya wajib dibaca tafkhim ataupun tebal. Terus yang kedua, ro berharokat dhammah. Jadi itu wajib dibaca tebal, jadi seperti itu. Terus ro diwakafkan sebelum huruf yang berharokat fathah. Jadi seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Terus untuk selanjutnya yaitu tarkik. Tarkik ini merupakan bentuk masdar, yaitu yang dari rokoko yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik ini adalah membunyikan huruf-huruf dengan suara ataupun bacaan yang tipis. Dan cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Jadi seperti itu. Contoh bacaan tarkik ini contohnya seperti ro yang berharokat kasro,
ro yang sebelumnya huruf itu berharokat kasroh, dan juga ro sukun sebelumnya itu huruf yang berharokat kasroh. Jadi seperti ini. Jadi gampangannya kalau tafkhim itu kita untuk berbeda. Kalau tafkhim itu dibaca tebal itu apabila ada harokat ro berharokat fathah ataupun dhammah. Kalau tarkik itu ada harokat kasroh. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya itu jawazul wajahin, yaitu artinya boleh dibaca dengan bacaan tarkik ataupun tafkhim. Jadi boleh dibaca tebal ataupun tipis. Dan ini boleh dibaca dengan salah satu ataupun keduanya dengan ro yang dibaca tafkhim ataupun tarkik. Nah, ini terjadi itu apabila ro sukun itu sebelumnya harokat kasroh dan sudahnya itu berupa huruf istisna yang berharokat kasroh dan kasroh tain. Terus yang kedua yaitu ro sukun ini karena wakof yang sebelumnya huruf istisna ini yang berbaris mati yang diawali oleh huruf yang berharokat kasroh tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu hukum lam jalalah. Terus hukum lam jalalah ini pada dasarnya semua lam itu yang ada dalam ilmu Quran adalah bacaan tarkik ataupun tipis kecuali lam yang berlafaz Allah.